Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi as-sadat, amma ba'du. Ikhwanul muslimin, jemaah salat subuh Masjid Darul Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, hari di mana Allah memberikan keistimewaan pada awal hari ini, yaitu pada subuh Jumat. Nabi pernah menyatakan bahwa sebaik hari, sebaik pagi adalah pagi di mana terbitnya matahari Jumat. Tala'at fihi syams, ya, pada hari Jumat. Maka hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hari-hari yang lain. Itulah hari Jumat ini disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Jadi dari sekian hari yang Allah ciptakan, mulai hari Ahad, Itsnain, Ats-Tsulatsa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, kemudian Jumat, As-Sabtu, hari yang menjadi Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam itu artinya penghulu, pimpinan hari-hari. Di hari Jumat, seperti yang sering kita juga dengarkan, bahwa hari di mana Allah menciptakan Adam. Bahkan di hari Jumat juga Adam dimasukkan sekaligus dikeluarkan dari surga. Mananya apa? Bahwa hari Jumat ini adalah hari kemanusiaan, hari di mana Allah memilih untuk menghadirkan manusia di muka bumi ini. Hari di mana Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah. Maka itulah sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa riwayat hadits menyebutkan bahwa pada hari Jumat kana yaqra'u as-sajdah wa surat al-insan. Nabi itu gemar, senang, sering membaca suratus sajdah. Tadi kita baca Alif Lam Mim Tanzilu, itu nama lain dari suratus sajdah. Dan surah Ad-Dahr atau surah manusia, suratul insan. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa hari itu adalah hari manusia.
Saya kira belum ada yang peringati ini di dunia, hari kemanusiaan. Dan hari kemanusiaan itu bukan diperingati setiap tahun. Biasanya kan ada upacara-upacara, hari bumi, hari ayah, hari ibu, hari apa lagi, macam-macam itu hari. Biasanya itu berulang tahunan. Tapi sesungguhnya hari kemanusiaan, hari di mana diciptakan manusia, itu tidak diperingati tahunan, tapi diperingati mingguan, Jumatan. Jadi setiap Jumat kita peringati hari manusia dengan mengingatkan kita bahwa hari itu diciptakan manusia. Dan karena itu dalam beberapa riwayat Nabi senang membaca surah kemanusiaan itu, surah As-Sajdah dan surah Ad-Dahr. Sekalipun ada ulama fikih juga yang lain seperti Hanabilah atau Ahmad bin Hanbal menyatakan sunnah sekali-kali. Jadi jangan menjadi mudawamah terus menerus. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Tapi gurunya bilang kalau bisa kenapa tidak? Kecuali kalau tidak ada yang bisa membaca, tidak juga wajib. Tapi kalau bisa, ya kenapa tidak dibaca? Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sekalipun bisa jangan selalu. Jadi antara guru dengan murid sudah beda. Tidak apa-apa beda. Ya, dan tidak saling menyalahkan, cuma itu pandangan fikih. Jadi kalau Imam Syafi'i sangat menganjurkan setiap Jumat itu dibaca surah As-Sajdah untuk mengingatkan kita bahwa hari itu diciptakan manusia pertama. Ya, manusia pertama yaitu Adam. Dan juga mendapatkan kemuliaan pada hari itu, pada hari Jumat. Sekaligus diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikeluarkan dari surga juga pada hari Jumat. Itu maknanya bahwa kita manusia ini kalau kita mau jadikan diri kita mulia tergantung kita. Kalau kita mau jadikan diri kita hina tergantung kita. Jadi mulia dan hinanya manusia itu tergantung yang bersangkutan. Maka itulah sebabnya pada Jumat atau subuh Jumat kita membaca surah ini untuk mengingat atau merenung ayat-ayat yang kita dengarkan tadi, ayat-ayat yang dibaca, dimulai dari ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa ada yang maha kuasa yang menciptakan manusia. 6 hari Allah pakai waktu untuk menciptakan bumi, langit dan semua isinya. Fi sittati ayyam. 6 hari saja semua sudah selesai. Makanya di hari kelima, hari Jumat, dinamakan Jumat itu artinya berkumpul. Dan kita umat Islam ini disuruh berjamaah pada hari Jumat. Laki-laki itu wajib berjamaah pada hari Jumat, makanya dinamakan Jumat. Ini salah satu nama atau sebab kenapa hari itu dinamakan Jumat, karena kita harus berkumpul berjamaah pada hari itu. Ada juga yang mengatakan bahwa
hari Jumat itu dimakan berkumpul karena sudah selesai di situ semua ciptaan Allah. Makanya Sabtu itu artinya itu tenang. Jadi tidak ada lagi kegiatan proses penciptaan. Jadi Allah hanya membutuhkan sittati ayyam. 6 hari Allah menciptakan semua makhluk fi sittati ayyam, thumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia yang menguasai arasy-Nya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada yang temani. Min dunihi min waliyyin, tidak ada yang dampingi Allah, wala syafi', tidak ada kontraktornya. Ya, syafi' itu artinya kontraktor, pelaksananya. Tidak ada syafi' itu artinya penasehatnya. Tidak ada yang menemani, waliyin wala syafi'in, afala tatadzakkarun. Ini kita diingatkan, afala tatadzakkarun. Coba jadikan pelajaran itu. Kemudian Allah menyebutkan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Dan mengatur yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Jadi kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusan. Sebelum kita diciptakan itu sudah ditetapkan secara azali, sejak azali. Dan selama kita hidup sampai kemudian kita meninggalkan dunia yang fana ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kalau disebutkan di sini bandingannya alfasanatim mimma ta'udun. 1 hari kita tinggal di akhirat hitungannya 1000 tahun kita tinggal di akhirat. 1 hari kita tinggal di dunia hitungannya 1000 tahun kita tinggal di akhirat. Jadi kalau ada orang yang berumur 100 tahun misalnya atau 50 tahun, ya coba kita hitung saja 50 tahun tinggal di dunia, hitungannya itu 1 hari kita di dunia ini nilainya 1000 tahun di akhirat. Itu maknanya apa? Bahwa hari akhirat itu tidak ada akhirnya. Jadi menyebutkan angka 1000 itu sudah ketika itu angka yang paling tinggi yang diketahui oleh orang Arab ketika turunnya Al-Quran. Maka akhirat itu tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Itu artinya mengingatkan kepada kita, wahai manusia, bagaimanapun jagomu, bagaimanapun pintarmu, bagaimanapun kayamu, yang merasa miskin jangan terlalu stres lah. Yang merasa kurang jangan terlalu stres. Ukuran manusia itu bukan di dunia. Ukuran manusia nanti kita lihat di akhirat. Siapa yang nikmati akhiratnya? Ya. Jadi sepertinya ayat ini memberikan harapan kepada kita. Tak usah kita terlalu stres dengan dunia. Ya. Artinya kita nikmati saja. Kita nikmati paling lama 100 tahun, Pak. Ada yang sudah berumur 100 tahun di sini? Tidak ada yang masuk masjid 100 tahun. Ya. Sepanjang-panjang umurnya manusia di dunia, tapi nilainya di akhirat nanti tidak ada batasnya. Alfi sanatin mimma ta'udun. Kemudian mengingatkan kita, ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
Jadi Suratus Sajdah sekali lagi mengenang bagaimana proses penciptaan manusia. Jadi bagaimana proses hadirnya Nabi Adam, bagaimana proses hadirnya Hawa, bagaimana proses hadirnya kita semua ini. Jadi kan manusia itu ada beberapa model. Ada manusia yang tidak ada ayah, tidak ada ibunya, itu Nabi Adam. Ada manusia yang tidak ada ibunya, tapi ada ayahnya, yaitu Hawa. Ada manusia yang tidak ada ayahnya, ada ibunya. Siapa itu? Nabi Isa. Jadi sudah 3. Jadi kalau ada orang kemudian mengaku mirip Nabi Isa, kenapa? Tidak ada ayahnya, ada ibunya. Oi, lari itu ayahnya. Ya, entah kemana itu ayahnya itu. Tapi kita yang kebanyakan ini, yang lahir, yang hadir di muka bumi ini melalui proses, itu punya ayah, punya ibu. Dan kita diingatkan, sekalipun kita punya ayah, punya ibu, ingat, kita itu berasal min sulalatin min ma'in mahin. Jadi prosesnya di situ diingatkan kita pada hari Jumat. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian keturunannya Nabi Adam, min sulalatin min ma'in mahin, air mahin. Ya, mahin itu bisa diartikan air yang mahin, ada yang artikan hina. Bukan hina maksudnya jorok, bukan. Tapi mahin itu air yang memang proses penciptaan manusia harus mulai dari sana. Kalau dalam bahasa yang lain, Al-Quran, ayat-ayat yang lain, mimmani yumna. Jadi dari air mani yumna. Itu yumna itu punya semprotan kuat. Nah, jadi itu bahasa Al-Quran itu. Mimmani yumna. Ya, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Nah, kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ingat, manusia itu mulia. Sawwahu, kemudian dia yang membentuknya. Coba bayangkan Pak, kalau tidak ada yang membentuk ini, kita ini, bisa-bisa janin itu semuanya telinga. Kalau tidak ada yang membentuk ini, bisa-bisa janin itu semuanya kepala. Tapi coba Allah sudah atur. Di situ ada telinganya, ada kepalanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada kakinya, ada tangannya. Siapa yang membentuk itu? Allah. Tsumma sawwahu wa nafakha. Bahkan Allah kasih ruh. Jadi ruh yang kita miliki ini, itu titipan Tuhan, titipan Allah, miliknya Allah. Makanya dilarang kita membunuh, dilarang mengorbankan roh, karena itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kita sendiri tidak boleh seenaknya melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi yang kita lakukan apa yang diinginkan oleh yang punya roh, karena dia yang menitipkan sehingga kita bisa bernafas. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a. Ada telinga, ada pendengaran. Wal absara wal afida. Coba kalau tidak ada Pak yang atur ini ukurannya, mungkin telinga ini tambah hari tambah panjang. Ya, kalau tidak ada yang atur toh. Coba bayangkan kalau telinga ini bisa tumbuh sama dengan rambut. Ya, telinga ini bisa tumbuh sama dengan kumis.
Tangan ini bisa tumbuh sama dengan bulu-bulu yang lainnya. Jadi tambah hari tambah panjang kita. Siapa yang tambah panjang umurnya, tambah panjang badannya? Tidak. Ternyata Allah menghentikan. Siapa yang melakukan itu? Ini diingatkan kita. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Itulah sebabnya ketika kita berada pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ketika ayat itu kita baca, bahwa orang yang beriman yang ingat ini, itu dzukiru biha, yang ingat prosesnya, yang ingat penciptaannya, kharru sujada, tersungkur jatuh sujud. Oh, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kita sujud, kita rendahkan, kita turunkan. Apa yang kita turunkan? Kepala, wajah yang kita turunkan. Bukan badan yang kita guling-guling, tapi wajah kita yang kita jaga, muka kita yang kita jaga. Itu tersungkur, jatuh, turun, sujud. Kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim, seraya bertasbih subhanallah, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, tidak sombong. Jadi hari Jumat itu mengingatkan kita untuk tidak sombong. Manusia itu sekaya apapun dia jangan sombong. Sepintar apapun dia jangan sombong. Sekuat apapun dia jangan sombong. Sepintar-pintarnya manusia pasti ada yang lebih pintar. Sekaya-kayanya manusia pasti ada yang lebih kaya. Ya, di atas orang pintar ada yang pintar. Di atas orang kaya ada yang kaya. Tidak ada berhentinya. Itu mengingatkan kita tentang kemanusiaan, tentang eksistensi manusia. Kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Disitulah kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau susah itu dibaca-baca, subhanallah subhanallah. Kenapa? Ada riwayat yang menyebutkan ketika kita sujud lalu membaca ini, ketika kita baca ini lalu kita sujud, maka setan itu lari dan menangis sejauh mungkin. Ya, kenapa dia berkata manusia itu disuruh sujud lalu dia sujud? Malaikat itu disuruh sujud lalu dia sujud. Saya ini disuruh sujud, tidak sujud. Maka dia menangis, bersedih jauh meninggalkan orang yang sujud itu. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah sujudkan wajahnya, itu menunjukkan kesombongannya. Dan dari sujud-sujud yang kita lakukan setiap kali kita salat, ayat yang dibaca oleh Nabi pada hari subuh Jumat itu adalah ayat menceritakan tentang kemanusiaan, dan disitulah Nabi sujud, dan sujud itu dinamakan sujud tilawah. Ada ulama mengatakan bahwa baik di dalam salat maupun di luar salat, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, berarti itu menunjukkan kita diajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat seperti ini, misalnya yang paling sering atau yang kita hafal surah Al-Alaq. Nah, ini lagi surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu surah Alaq itu artinya janin yang tergantung, alaq, darah.
janin yang tergantung di dinding rahim perempuan. Dari situ kita hadir, dari situ kita lahir min alaq. Dan di akhir dari surah Al-Alaq itu kita disuruh lagi wasjud waqtarib, sujud dan dekatlah dan mendekatlah. Ini kalau dibaca surah ini dianjurkan kita untuk sujud tilawah. Ya. Tapi kalau tidak menjadi lazim, jangan sampai kita baca wasjud waqtarib di Jumat, di Maghrib. Ya, kita tidak sampaikan orang bilang kita sujud tilawah, kita salat Maghrib lalu kita baca wasjud waqtarib lalu sujud tilawah. Heboh itu. Jadi jangan bikin heboh juga. Jadi yang biasa-biasa saja. Ya, kecuali kalau ada di situ kesepakatan, misalnya salat tarawih. Ini kita salat tarawih, kita sebentar baca ayat-ayat sajadah. Atau kita baca suratul Alaq. Nah, di rakaat pertama ini kita sujud tilawah. Itu boleh kita sampaikan seperti itu. Ya, tapi untuk hari Jumat sunnahnya bukan untuk sujud tilawah. Sunnahnya itu disuruh kita baca ini. Yang kebetulan surah ini ada sujud tilawahnya, maka kita sujud tilawah. Jadi kalau ada orang yang misalnya berpendapat ya terlalu panjang itu as-sajdah, terlalu panjang itu hal ata, ganti saja dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kita kan mau sujud tilawah. Bukan sujud tilawahnya yang dianjurkan, tapi surah ini yang dianjurkan untuk dibaca. Kenapa? Untuk mengenang proses, ya, mengenang proses penciptaan manusia. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi wajah kita sujud. Wajah ini yang paling sering kita jaga. Manusia itu namanya ditaruh di wajah, di muka. Makanya kalau ada orang yang biasa ditangkap baru di shooting, apanya ditutup, Bapak Ibu? Dan menegurnya, jangan dekati kecuali bersyahadat dulu. Apa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oh, Nabi Adam kaget. Kenapa bisa ada Muhammad? Siapa itu Muhammad? Oh, ternyata namanya Nabi Muhammad SAW lebih dulu daripada Adam alaihissalam. Jadi bapak fisik ini adalah Adam. Bapak fisik Abul Bashar itu Adam. Tapi sesungguhnya kalau berdasarkan hadis Qudsi yang menyebutkan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul afaqa. Kalau bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan semuanya ini. Itulah kenapa syahadat menyebutkan nama Allah selalu bergandengan dengan namanya Nabi Muhammad. Tidak sah syahadatnya orang kalau tidak digandengkan dengan namanya Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat namamu Muhammad. Saya sandingkan namaku dengan namamu. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak sempurna itu syahadatnya. Harus disebutkan nama Muhammadar Rasulullah. Adam saja bertaubat dengan menyebutkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga mengingatkan kita ya bahwa eksistensi manusia, proses manusia. Pada hari Jumat kita mengenang kembali nenek kita, kakek kita Adam, lalu eksistensinya mengenang sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang mengajarkan kita untuk sujud. Karena dari beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dari beliaulah kita bisa sujud dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya.
Saya kira ini menjadi pengajian kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya, berkahnya kepada kita semua, khususnya di hari Jumat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.